Dan yang mengerikan lagi, ini negara. Saya capek-capek datang ke sini, tahu-tahu bilang PPK BGK nggak punya kekuasaan apa-apa. Dia cuma disuruh-suruh sama Setnek. Kita akan kepung Seknek. Gitu dia. Kita akan kepung Seknek. Kita akan bersurat kepada Polda. Ribuan orang akan datang ke sana. Kenapa negara memiskinkan? Ya, ribuan orang yang bekerja di situ. Kok negara memiskinkan? Negara itu bersyukur ada orang bisa bekerja. Jadi ini sinting semua ini. Emang udah sinting dari awal ini. Ya. Jadi ini bohong dong pembukaan lapangan kerja. Ini ngapain gitu loh. Jadi ternyata mereka cuma suruhan aja dan sekarang kita rencana mau bongkar itu. Oke ya, jadi kita datang ke sini. Jadi kita datang ke sini untuk menyampaikan bahwa lebih dari 3.000 orang dari 800 karyawan dan anak dan istrinya, anak-anak dan istrinya itu tidak mendapatkan income ngedrop yang luar biasa dari okupansi yang cukup menjelaskan tinggal dulu. Mereka hidup dengan uang servis kan, gitu ya. Nah sekarang karena diblokade, diblokir, maka tidak ada tamu, tidak ada kegiatan yang cukup di sana, dan mereka jatuh miskin lah kira-kira begitu. Pendapatannya drop habis. Kita minta blokade itu dicabut supaya kegiatan usahanya jalan, dan ini juga janji dari Pak Mahfud kalau nggak salah ya, bahwa silakan aja bersengketa. Kita nggak ada urusan bersengketa, tapi jangan merugikan ribuan orang yang kebetulan anggota kita gitu loh, ya. Dan di sini kami dari SPSI dan dari berbagai serikat pekerja di luar SPSI bersolidaritas, ya, ingin memastikan bahwa janganlah dijadikan karyawan itu semacam perisai hidup bagi perselisihan. Ini kayak Israel lawan Palestina nih, ya kan? Jadi jadikan masyarakat sipil menjadi tameng hidup. Nah ini kan menjadikan karyawan The Sultan itu seperti tameng hidup, sehingga akhirnya orang terpaksa menyerah tuh bagaimana karena ada penderitaan gitu. Nah ini nggak boleh gitu. Dan yang mengerikan lagi, ini negara. Saya capek-capek datang ke sini, tahu-tahu bilang PPK BGK nggak punya kekuasaan apa-apa. Dia cuma disuruh-suruh sama Setnek. Kita akan kepung Seknek. Gitu dia. Kita akan kepung Seknek. Kita akan bersurat kepada Polda. Ribuan orang akan datang ke sana. Kenapa negara memiskinkan? Ya, ribuan orang yang bekerja di situ. Kok negara memiskinkan? Negara itu bersyukur ada orang bisa bekerja. Jadi ini sinting semua ini. Emang udah sinting dari awal ini. Ya. Jadi ini bohong dong pembukaan lapangan kerja. Ini ngapain gitu loh. Jadi ternyata mereka cuma suruhan aja, dan sekarang kita rencana mau bongkar itu. Apa namanya tuh? Beton-beton itu. Ya. Bisa nggak bisa urusan belakang kan, berat juga soal itu kan. Pokoknya kita lihat lah. Ke Setneknya Dia bahas toh buka blokade. Kita disuruh Seknek. Mereka nggak punya kuasa, yang nyuruh Seknek. Pak, rencana ke Setnek kapan Pak? Oh kita akan demo besar-besaran. Iya kapan? 2-3 hari, 4 hari dari sekarang lah. Maju! Jalan terus. Ya kira-kira gitu ya, clear ya. Jadi kita nggak terlibat dalam urusan bisnisnya. Itu urusan bisnis urusan lain. Saya mau ke sana rencana nih. Pengen lihat nih bisa kita bongkar nggak. Kalau nggak bisa ya mungkin besok atau kapan lah kita lihat. Dan mungkin tanam pakai cor, ya. Kita nggak cukup tenaga kita ya kan. Tanggapan dari manajemen Apa? Nggak ada tanggapan, nggak ada tanggapan. Mereka disuruh gitu aja. Tadi 1 jam di dalam tuh. Ya kita yang banyak ngomong, ujung-ujungnya saya cuma disuruh gitu. Ya salah dong kalau gitu. dari pihak PPKGB tadi Iya. ketuanya Direktur. Jadi gini, kita ngomong, kita chat gitu, kita jelaskan. Begitu Gideon ngomong, Pak saya disuruh. Saya nggak bisa apa, saya disuruh. Ya udah, selesai pertemuan. Berarti tidak bisa mengakomodir. Nggak bisa. Oke? siap. Clear? Clear ya? Isu lain satu. Apa bos? Ya, sebentar lah. Saya nambahin tuh, saya nambahin tadi ya. nih. Jadi gini, saya Rudi Abedaman dari Gabungan Serikat Buruh Indonesia. Ya, saya bersolidaritas terhadap kawan-kawan buruh Hotel Sultan. Jadi begini, tadi kita diterima oleh Direktur Umum, bagian legal dan juga ada bagian umum.
Intinya bahwa mereka itu tidak memiliki kewenangan apapun, mereka hanya disuruh melaksanakan. Jadi orang lapangan, bukan pengambil kebijakan. Ternyata yang punya kebijakannya ada di Seknek. Nah, ini saya kira tindakan-tindakan ini menunjukkan bagaimana negara itu berperilaku nggak benar. Kenapa? Negara yang berkonflik dengan manajemen sultan, ya mereka lah yang ribut, jangan buruhnya yang dikorbankan. Kalau mereka ribut aja, mau tembak-tembakan, mau cakar-cakaran, jangan korbankan buruhnya. Buruhnya biar aman tetap bekerja. Karena toh nanti kalaupun misalkan pihak pemerintah yang menang, juga kan buruhnya yang akan digunakan. Kalau sekarang kasihan Pak, Ibu, kawan-kawan sekalian, ini ada 3.000 orang dengan keluarganya mereka ini, itu jadi korban. Mereka kan hidupnya di ruang servis, dengan di beton, tidak ada tamu dan sebagainya, semakin jelek citranya. Jadi buruh nggak bisa ngapa-ngapain. Itulah keprihatinan kita terhadap buruh. Kita nggak ada urusan konflik itu, mau siapapun yang konflik. Ya terserah gitu diurus, jangan korbankan buruh. Kalau terus-terusan buruh jadi korban, tadi sudah dinyatakan, kami dari Serikat Buruh siap mengepung Seknek. Siap nggak kawan-kawan? Siap. Hidup buruh. Nah, itu ya, jadi itu yang penting. Jadi kami bersolidaritas penuh terhadap kawan-kawan. Tidak ada urusan dengan konflik dan manajemen. Itu urus, silakan selesaikan masalah itu. Jangan mengganggu buruh, silakan mereka bekerja supaya bisa hidup. Kalau nggak mau, ya digaji oleh negara, jangan telantarkan begini. Seknek membayar upah mereka selama mereka dirugikan dalam konflik 1,5 bulan ini, ya. Dan hentikan ancaman-ancaman kepada buruh, somasi dan lain sebagainya, itu nggak benar itu. Lu kalau marah kepada sultannya aja yang disomasi, bukan buruhnya. Itu dari saya, terima kasih. Selamat sore. Oke, semua media cukup ya. Ada pengumuman buat masa. Kawan-kawan hidup buruh. Hidup buruh. Aliansi aksi sudah buruh. Bangkit, bergerak, hancurkan tirani. Lawan. Luar biasa. Jadi hari ini ada pertemuan, walaupun pertemuannya nggak ada hasil. Tapi nggak apa-apa, kita memperlihatkan bahwa kami buruh bersolidaritas sangat kuat terhadap siapapun buruh yang menderita. Betul? Satu sakit, semua sakit. Itulah perjuangan buruh di Indonesia. Hari ini kita cukupkan di tempat ini. Kita sekarang berangkat ke Hotel Sultan. Kita akan coba blokadenya seperti apa. Kalau pakai ilmu saya dengan kawan-kawan bisa kita angkat semua, betul? Tapi kalau tidak, kita undang bulldozer yang besar untuk mengangkat itu. Siap? Siap? Oke, kita balik kanan menuju Hotel Sultan. Hidup buruh! Hidup buruh! Hidup buruh! Di dalam, Bang. Ya, jadi tadi perwakilan dari PUK Parekraf Hotel Sultan dan kami dari Aliansi Serikat Buruh serta Ketua Umum KSPSI Bapak Jumur Hidayat diterima oleh Direktur Umum, ada bagian legal dan juga bagian umum. Nah, intinya apa yang kami sampaikan, ternyata pihak GBK ini tidak memiliki kewenangan apapun terhadap masalah pengecoran dan lain sebagainya, hanya pelaksana. Jadi yang punya kewenangan mengambil keputusan itu adalah pihak Sekretariat Negara. Ya, jadi itu kawan-kawan sekalian ya, Bung saya sampaikan. Untuk itu saya ya dari Gabungan Serikat Buruh itu bersolidaritas kepada kawan-kawan ini adalah untuk memberikan dukungan, support moral ya, supaya mereka, karena ini mereka ketakutan ada somasi kalau mereka bekerja itu akan dipidana dan sebagainya, dan mereka sudah kehilangan pekerjaan. Nah, ini kan nggak benar ya, terus semua jalan dicor ya, itu tindakan-tindakan yang nggak benar gitu. Kalau memang konflik, ya udah konflik aja antara manajemen dengan pemerintah, jangan bawa-bawa buruh. Kira-kira begitu yang mau saya sampaikan. Jadi sekali lagi nih kepada pemerintah, dalam ini Presiden, Sekretariat Negara, ini juga perlu perhatikan, jangan buruh yang dikorbankan. Kalau memang Hotel Sultan itu ada masalah, ya selesaikan, baik secara hukum atau apapun. Kalau mau ribut aja kalian, jangan buruh yang dikorbankan. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.